Halo teman-teman mahasiswa yang menempuh mata kuliah strategi dan inovasi pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat luar biasa penting dalam dunia pendidikan, yaitu analisis kebutuhan pembelajaran. Dalam proses pendidikan begitu, memahami kebutuhan belajar siswa merupakan langkah awal yang sangat krusial. Ini untuk merancang begitu ya program pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan daripada pendidikan. Analisis kebutuhan pembelajaran tidak hanya membantu pendidik nantinya dalam mengidentifikasi apa yang perlu dipelajari oleh siswa, tetapi juga membantu dalam menentukan metode, menentukan strategi, dan juga sumber daya yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Hari ini kita akan mendalami berbagai aspek dari analisis kebutuhan pembelajaran bersama ahli ya di bidang pendidikan. Beliau dari Untak Banyuwangi. Kali ini kita bersama Bapak Dr. Dian Arif Pradana MPD. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, beliau memiliki pengalaman yang sangat luas dalam melakukan analisis kebutuhan pembelajaran, tidak hanya di Untak, tentunya di berbagai institusi pendidikan. Dari CV yang saya baca begitu. Selama beberapa waktu ke depan kita akan mendengar pemaparan dari beliau tentang, kita akan berdiskusi bersama Pak Dian tentang analisis kebutuhan pembelajaran. Tanpa menunggu lebih lama, mari saya persilahkan kepada Pak Dr. Dian Arif untuk memaparkan kira-kira apa sih Pak yang dimaksud dengan analisis kebutuhan dalam konteks pendidikan ini Pak? Oke, baik. Analisis dalam konteks pembelajaran atau dalam konteks pendidikan itu dilakukan menyeluruh oleh guru, dilakukan pada awal pembelajaran untuk mengidentifikasi, menganalisis, mencari beberapa hal yang perlu dilakukan oleh guru sebelum pembelajaran dimulai. Nah, untuk menganalisis suatu pembelajaran itu banyak hal yang bisa dilakukan, bisa dari analisis pembelajar, analisis karakteristik peserta didik, analisis teknologi, analisis sumber daya baik manusia maupun sarana prasarana. Analisis-analisis yang sudah dilakukan bisa dilakukan sebagai bahan untuk mengembangkan, apakah itu pengembangan pembelajaran, pengembangan media pembelajaran, dan atau juga bisa pengembangan sumber belajar. Tentunya sebuah analisis harus didasari dari sebuah tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai, dan yang tidak kalah penting adalah analisis itu digunakan supaya tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu lebih mudah dijangkau oleh siswa dan juga bisa dikembangkan secara mudah atau juga fleksibel begitu untuk membantu pembelajaran. Nah, analisis pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu digunakan untuk meningkatkan proses dan juga hasil belajar. Maka ada beberapa hal yang kiranya perlu dipertimbangkan untuk menganalisis sebuah pembelajaran. Begitu, Pak. Luar biasa. Mungkin pengantarnya itu. Ada beberapa hal ya kalimatnya tadi, berarti ada metode yang harus dikuasai. Kira-kira apa saja Pak metode yang bisa digunakan untuk melakukan analisis kebutuhan tersebut? Oke, baik. Tentunya misalkan seorang guru ingin ingin membelajarkan siswanya untuk belajar tentang masalah yang terjadi sesuai dengan fenomena-fenomena yang terjadi sekarang ini. Tentunya kita bisa melihat beragam banyak informasi, beragam banyak berita, baik itu media cetak, media televisi, terutama internet yang sekarang ini gawai yang dipelajari ya, bukan dipelajari, justru digunakan oleh anak mulai dari bayi sampai dengan usia-usia tua begitu ya. Itu juga tidak luput dan tidak lepas dari penggunaan
handphone itu. Nah, berdasarkan hal itu, misalkan guru ingin membelajarkan tentang penggunaan teknologi, tentunya dari berbagai macam kasus, apakah itu kasus-kasus penggunaan teknologi dengan pencemaran nama baik, tentunya yang namanya komentar itu tidak bisa ditahan ya. Betul, betul. Apa yang ada di mulut, dan yang sekarang yang lebih tajam itu, kalau dulu orang melihat lebih tajam lidah, nah, makanya harus berhati-hati ngomong. Nah, kalau yang zaman-zaman Dulu mulutmu sekarang, harimau, mulutmu harimau, betul. sekarang Sekarang adalah jarimu adalah harimaumu, karena di situ acap kali tidak tidak sering, tidak juga bisa yang namanya jari ketikan itu juga bisa berbahaya. Nah, konteks masalah yang banyak sekali terjadi itu bisa dihadirkan dalam suasana belajar. Nah, dalam suasana belajar yang dimaksud adalah ketika masalah-masalah yang terjadi, yang diperoleh dari beragam media-media yang tadi disebutkan, apakah itu cetak, apakah itu audio. Nah, ketika itu dikemas, diambil, kemudian dicuplik, apakah itu juga langsung diambil dalam suatu lingkungan belajar di kelas, kemudian meminta siswa untuk menganalisis masalah apa yang terjadi, alternatif pemecahan masalahnya seperti apa, alternatif resikonya seperti apa, dan dampaknya bagaimana, apakah itu dampak sosial, dampak kemanusiaan, dampak psikologis terutama juga oleh beberapa orang maupun beberapa unsur-unsur tertentu, maka itu sangat berbahaya. Nah, maka dari itu ketika seorang guru ingin membelajarkan yang tadi itu, kita mau menganalisis teknologi. Nah, maksudnya di situ, jadi teknologi itu harus digunakan secara bijak, secara etis begitu. Tidak disalahgunakan ya Pak ya. Tidak disalahgunakan, baik. Kira-kira menurut Bapak seberapa penting sih Pak kita harus bisa sebagai pendidik itu, sebagai seorang guru untuk mengidentifikasi kebutuhan dari anak didik kita? Nah, kebutuhan ya, kalau kebutuhan itu berarti sudah personalisasi dari orangnya, dari siswanya. Betul. Nah, banyak cara yang bisa dilakukan. Misalkan untuk memperoleh informasi atau analisis kebutuhan itu, guru bisa menggunakan yang namanya kuesioner. Bisa menggunakan beberapa bentuk penggalian data, apakah menggunakan instrumen, angket, wawancara, atau berdasarkan kalau mau diambil umum bisa mengambil dari kecenderungan, misalkan dari artikel jurnal, kecenderungan bahwa siswa usia sekian sampai dengan sekian. Jadi penelitian terdahulu itu juga bisa dilakukan sebagai dasar untuk menganalisis. Nah, itu dari segi siswanya. Perlu nggak untuk tanya dengan komunikasi dengan orang tua Pak tentang bagaimana kepribadian siswa kita begitu? Oke, betul. Nah, maka tidak salah juga pertanyaan itu ketika orang tua itu juga dilibatkan dalam proses pembelajaran. Maka konsep pembelajaran oleh masyarakat, orang tua dan guru itu juga harus terus berjalan, karena ya yang kita tahu pembelajaran maupun aktivitas kegiatan di sekolah itu ada jeda, ada waktunya dari sekian jam 7 katakanlah sampai jam 3 atau jam 4. Tetapi selebihnya, kan kemudian selebihnya ada di luar kelas bersama dengan keluarga dan juga masyarakat. Maka penting kiranya untuk orang tua dilibatkan dalam membentuk karakter. Kalau dibilang karakter di sini kan karena yang terus dibangun ya, terus dikembangkan sampai akhirnya itu menginternalisasi ke dalam diri siswa. Nah, itu juga termasuk dalam sebuah cara untuk menganalisis karakteristik pembelajar. Gitu, Pak. Pak, pasti untuk menentukan satu tujuan pembelajaran yang baik itu kan tidak kemudian kita langsung bahasanya itu langsung jujuk kepada satu tujuan begitu. Ada langkah-langkah begitu. Kira-kira langkah-langkah untuk menyusun tujuan pembelajaran yang baik itu gimana Pak Dr. Dian? Oke, betul. Memang yang namanya tangga itu
bisa dilalui dengan cara melompat, tetapi akan jauh Jatuh ya, Pak. berbahaya dan beresiko. Tuh. Maka tahapan demi tahapan, tangga demi tangga itu dilalui. Kalau tujuan pembelajaran yang dikatakan oleh Bloom yang selama ini kita gunakan sebagai pijakan untuk menyusun tujuan pembelajaran, baik itu kognitif dari aspek pengetahuan, afektif, sikap, atau juga psikomotorik dari aspek keterampilan, itu juga bertahap, mulai dari tahapan dia mengerti sampai dia mampu mensintesis, sampai mensintesis, menemukan cara baru. Nah, di situ pentingnya tujuan pembelajaran yang terukur. Yang dimaksud adalah ketika setiap orang, setiap manusia bahkan begitu, untuk pada umumnya sebelum belajar membaca, dia harus tahu huruf-huruf dulu. Betul. Setelah dia tahu huruf-huruf dulu, maka kemudian belajar yang tingkat lebih tinggi. Apa itu? Yaitu vokal dengan Huruf 5 vokal ya, Pak, ya. Kemudian konsonan, kemudian dia bisa membuat kata, membuat kalimat, dan beberapa bentuk yang lain. Nah, itu merupakan cara untuk menyusun yang namanya tujuan pembelajaran. Nah, jadi dari yang sekupnya itu, ruang lingkupnya itu sempit menuju ke yang lebih umum, dari yang rendah menuju ke yang tinggi, dari yang sederhana ke yang rumit. Saya kira itu juga berlaku di semua bidang, terkecuali tapi ada untuk beberapa kasus, Pak Mahfud, di beberapa kasus itu ada yang namanya kelas akselerasi, ada kelas-kelas yang membutuhkan perlakuan khusus. Jadi ada anak-anak yang memang yang memiliki dianugerahi kecerdasan yang berbeda, maka juga penanganannya juga harus berbeda. Tetapi yang di awal disampaikan tadi berlaku untuk yang masih umum begitu, Pak, yang lebih persentasenya saya kira lebih banyak daripada yang membutuhkan perlakuan yang khusus tadi. Berarti ini ya, Pak, ya, harus pas ya, Pak, kita antara tujuan dengan kebutuhan siswa. Betul ya? Betul. Antara tujuan pembelajaran harus pas. Terus kira-kira nih Pak Dokter, bagaimana memastikan bahwa apa yang kita berikan, obat yang kita berikan itu sudah sesuai dengan penyakit yang diderita oleh siswa, kira-kira begitu. Kalau kita analoginya dokter gitu, Pak. Oke, baik. Itu berkaitan dengan perlakuan ya, perlakuan yang diberikan oleh guru kepada siswa. Tentunya siswa kita itu harus diberikan yang namanya layanan yang masing-masing siswa itu merasakan. Kalau masing-masing siswa itu merasakan, maka dia akan merasa dilibatkan dalam setiap proses pembelajaran. Nah, di awal tadi, guru bisa melakukan yang namanya analisis kebutuhan melalui wawancara atau kuesioner. Apakah kecenderungan-kecenderungan gaya belajar itu teridentifikasi sehingga muncul sebuah kesimpulan bahwa katakanlah si Abdul itu memiliki kecenderungan gaya belajar auditori. Apakah si B memiliki kecenderungan gaya belajar visual, atau juga yang lain kinestetik, atau yang lain campuran. Nah, oleh karena itu untuk melayani setiap perbedaan gaya belajar yang ada, untuk melayani perbedaan karena latar belakang pendidikan, usia, kemudian jenis kelamin, latar belakang sosial, latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan itu juga berpengaruh. Terkadang juga katakanlah misalkan perguruan tinggi, seorang mahasiswa sama-sama sebagai mahasiswa di semester 1, katakanlah di tahun akademik berapa begitu, yang memiliki yang berlatar belakang dari SMA, SMK, MA, atau dari pondok pesantren, atau dari Dikmas ya. Dikmas, macam-macam begitu kan, memiliki kecenderungan yang berbeda. Nah, pengalaman masa lalu itu menentukan positioningnya dia saat ini. Tapi yang perlu diperhatikan juga, penting kiranya untuk mahasiswa juga untuk mengambil langkah ini, bahwa di suatu tempat yang baru kita bisa
yang namanya itu rebranding. Kita ingin dikenal sebagai seorang sosok yang seperti apa. Apakah kita ingin seperti yang dikenal orang lain kepada kita, ataukah kita ingin memperbaiki diri, memperbaiki citra. Maka kiranya ketika suasana atau kelas baru itu juga ada di dalam pembelajaran konteks mahasiswa baru seperti ini, maka juga kiranya bagus itu untuk dilakukan. Begitu Pak Muhammad. Oke, luar biasa. Terus ini Pak Dian, kira-kira dalam satu analisis kebutuhan pembelajaran itu kan juga ada hal yang perlu dievaluasi Pak. Apa saja Pak yang dalam analisis kebutuhan pembelajaran itu yang dievaluasi apa saja? Nah, oke. Ketika di awal tadi sudah kita asumsikan kita sudah membuat analisis kebutuhan pembelajaran yang tepat. Kemudian berdasarkan analisis itu kita rancang atau kita kembangkan media pembelajaran tertentu. Tetapi ketika dievaluasi, kita lakukan penilaian, apakah itu formatif ataupun sumatif, ternyata kok nggak ketemu, kok nggak mencapai nilai standar yang diinginkan, KKM, tidak memenuhi KKM. Nah, maka kita perlu bertanya-tanya, ada apa ini? Apakah kita luput, ada kesalahan gitu dalam menentukan justifikasi pada proses analisis kebutuhan, atau ada kita salah untuk mengidentifikasi dan menjustifikasi pada saat pengembangannya, apakah prosesnya, ataukah instrumen penilaiannya. Maka evaluasi perlu dilakukan di sini, tidak hanya sekedar sebagai evaluasi pembelajaran, tetapi evaluasi tahapannya untuk melihat seberapa besar masing-masing komponen itu berpengaruh terhadap kesuksesan pembelajaran. Diketahui efektif tidaknya hasil evaluasi itu dari apa Pak Dian? Untuk menentukan efektivitas pada tahapan evaluasi ini, itu adalah tentunya kita akan mengharapkan semua siswa kita itu lulus. Ketika siswa kita itu lulus KKM. Nah, ketika ada berapa persen yang sudah kita tetapkan dan itu tidak tercapai, maka pembelajaran itu belum dikatakan sebagai pembelajaran yang efektif. Tapi nggak gagal ya? Tidak bisa gagal. Maka kegagalan itu apakah nanti bisa dijustifikasi sebuah kegagalan pembelajaran? Apakah kegagalan itu menyasar kepada individu-individu tertentu yang kemudian membutuhkan sentuhan lah, kalau di bahasa yang biasa kita pelajari, apakah membutuhkan pengayaan tambahan, remedial, atau beberapa bentuk pengulangan yang lain. Gitu Pak Mahfud. Luar biasa. Itu tadi adik-adik mahasiswa, bagaimana Pak Dr. Dian Arif sudah memberikan informasi yang luar biasa, informatif bagi kita, bagaimana kita bisa merancang pembelajaran itu agar lebih efektif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, tadi kiat-kiatnya sudah disampaikan oleh Pak Dr. Dian, luar biasa. Terima kasih Pak Dian sudah memberikan ilmunya kepada kami, kepada adik-adik mahasiswa yang menempuh mata kuliah ini. Mudah-mudahan kita bisa berbagi di edisi-edisi berikutnya. Terima kasih Pak Dian. Baik, terima kasih, mudah-mudahan memberikan manfaat. Amin, amin.